Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang terpotong dari bagian pertama tadi. Untuk miopi, bagaimanakah kita menggunakan besaran-besaran fisik yang berkaitan dengan miopi? Ya, sebenarnya ini bisa digunakan untuk hipermetropi dan presbiopi atau mata tua. Informasi yang perlu diingat kembali untuk miopi adalah bahwasanya miopi itu memiliki puntum remutum atau jarak jauh yang kurang dari tak terhingga. Ini normal. Kondisi miopi itu seperti ini. Jadi puntum remutumnya miopi saya tulis seperti ini. Nah, sedangkan puntum remutumnya mata normal, emitropi, ya mata normal itu kan sama dengan tak terhingga. Sedangkan jarak baca semuanya tidak ada masalah. Oleh karena itu, dia membutuhkan alat bantu atau kacamata agar dia menjadi seperti orang normal. Sehingga apa? Sehingga benda yang sebenarnya itu kan berada, yang pengen dilihat dia itu adalah benda-benda yang jauh sekali yang pengen dia lihat. Nah, akan tetapi dia kan tidak bisa melihat ini. Ya, sehingga apa? Sehingga pada waktu dia menggunakan kacamata, maka kacamata itu membuat benda yang berada di jauh ini akan berada di PR-nya dia. Nah, saya ulangi lagi. Jadi penderita miopi itu seperti ini. Ini misalkan mata miopi. Kalau benda tak terhingga, dia nggak bisa lihat dengan jelas. Dia bisa, misalkan dia hanya bisa melihat di sini. PR miopi. Dia melihat di sini tuh jelas sekali dia melihat benda di sini. Tapi kalau lebih dari ini, ya lebih dari ini akan semakin buram. Jadi batasnya dia melihat tuh di sini. Sehingga apa? Dengan menggunakan lensa negatif, nah dia menggunakan lensa negatif. Lensa negatif ini, benda yang jauh lebih dari ini yang ada di sini, yang dia pengen lihat di SO-nya dia, oleh lensa negatif ini akan dibentukkan bayangannya sehingga berada di sini. Nah, jadi lensa ini membentuk bayangan dari SO ini berada di min PR-nya dia. Dia kalau sudah ada di sini kan dia bisa melihat. Jadi prinsipnya seperti itu sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu kekuatan lensa yang akan digunakan itu berapa. Dari hubungan ini, kenapa ini negatif? Bendanya kan ada di sini, bayangannya di sini. Berarti ini antara ruang satu dengan ruang apa? Ruang benda sama ruang bayangan berada di tempat yang sama. Biasanya itu sifatnya berkebalikan. Bendanya nyata, maka bayangannya maya. Ya. Kalau seperti ini, kita kembali ke sini, maka kita gunakan besarannya yang dipelajari sebelumnya. Seper F sama dengan seper SO plus seper SI. Nah, seper SO-nya adalah tak terhingga, seper SI-nya min seper PR miopi, nah, sehingga seper F-nya sama dengan min seper PR miopi. Jadi kalau kita perhatikan, fokus lensanya akan sama dengan min PR miopi. Bentar. Oke, ini sudah ditulis minusnya, tidak perlu tulis lagi. PR miopi. Nah, sehingga kita bisa menentukan kekuatan lensanya. P sama dengan 100 per fokus. Tadi 100 per PR miopi min. Jadi kalau kita memiliki jarak terjauh itu misalkan 2 meter, penderita miopi itu 2 meter, maka kita masukkan di sini 2 meter. 2 meter. Misal di sini 2 meter berarti kan 200 cm ya. Jadinya min setengah dioptri. Jadi dia nanti beli kacamatanya atau menggunakan kacamata yang minnya adalah min setengah. Nah, semakin berubah-ubah angkanya, tentunya kekuatan lensanya juga akan berubah-ubah. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi saya ulangi, untuk miopi dan hipermetropi pada dasarnya sama. Untuk miopi kan dia tidak bisa melihat jauh.
benda yang pengen dia lihat karena dia pengen menjadi seperti hanya melihat normal, maka dia pengen melihat benda yang berada di jarak tak terhingga. Tapi dia kan cuma bisa melihat bendanya itu di sini batasnya. Sehingga dengan menggunakan kacamata, benda yang berada di jarak tak terhingga itu dibuatkan bayangannya di sini. Jadi kalau kita perhatikan, yang kita lihat aslinya itu adalah bayangan, bukan benda aslinya. Untuk orang-orang yang menggunakan kacamata. Tanpa kacamata yang dilihat adalah benda aslinya. Tapi untuk yang miopi, hipermetropi, bispiopi pada waktu dia menggunakan alat bantu, yang kita lihat adalah bayangan dari benda. Ya, sehingga benda yang jauh ini diletakkan di sini dan bisa dilihat oleh mata. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi bagaimana dengan hipermetropi? Hipermetropi juga sama. Kalau membacanya di sini, baca normal itu kan di sini, di jarak baca normal yaitu PP emitropi. Tapi dia kan bisa bacanya di sini. Nah, ini adalah PP-nya hipermetropi. Ya. Jadi dia kan pengen membaca normal seperti halnya yang apa namanya untuk miopi, dia pengen membaca normal, berarti SO-nya berada di PP emitropi. Ini PP emitropi. Nah, dengan menggunakan kacamata positif, dia kan sebenarnya membacanya di sini. Dia bisa melihatnya di sini, membacanya di sini. Maka dengan menggunakan kacamata itu, benda yang ada di jarak normal ini dibuatkan bayangan di sini. Berarti SI-nya, image-nya itu akan berada di min PP hipermetropi. Jadi seperti itu. Jarak baca normal itu kan sekitar 25 cm. Nah, jadi kita masukkan ke besaran ini juga, besaran yang di atas, yang besaran hubungan yang ini. Nah, jadi nanti kita menggunakan data ini, kita masukkan ke sini, nanti kita akan memperoleh besaran khusus untuk hipermetropi atau analisa matematisnya. Jadi seperti itu cara kita menggunakan besaran-besaran pada miopi dan hipermetropi. Bagaimana dengan presbiopi? Presbiopi itu kan gabungan dari miopi dan hipermetropi. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan di sini. Oke, seperti itu. Untuk kekuatan lensanya juga sama, kita tetap menggunakan ini. Ini adalah cara kita menggunakan konsepnya pada besaran matematis. Mungkin di beberapa buku yang sudah kalian literasi, kalian sudah punya bentuk bentuk jadi besaran-besaran ini untuk hipermetropi dan miopi. Oke, untuk bagian mata saya rasa sudah cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.